Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Suprapta Negara. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam mempelajari modul 1.1 adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mengenal bahwa mendidik adalah menuntun murid, serta setiap murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jika diumpamakan, murid diibaratkan sebagai benih padi, maka petani hanya dapat merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi menjadi jagung. Begitu pula dengan seorang guru yang tidak akan bisa merubah kodrat anak, baik dari kodrat alam maupun kodrat zaman, melainkan hanya mampu untuk menuntun tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Adapun momen yang paling penting dan mencerahkan dalam mempelajari modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui seorang guru penggerak bertugas mendidik, namun diharapkan mampu menerapkan kelima nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Di samping itu, ada juga peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan sikap, nilai, dan peran tersebut agar dapat menguatkan nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Sedangkan adapun momen yang paling menantang yang saya pelajari di modul 1 dan 2 yaitu mengelola waktu dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS lebih awal agar tidak melebihi batas waktu, melaksanakan aksi nyata, melakukan pikon bersama fasilitator, pengajar praktek, dan teman CGP yang hebat-hebat. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu dalam memahami dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan anak dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Supaya mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu untuk memahami dan menjalankan peranan sebagai guru penggerak yang nantinya akan memberikan dampak yang baik kepada sekolah. Saat momen yang paling penting dan menantang itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan
sebuah alarm yang dinyalakan kembali dan menyentuh hati saya, sehingga mengingatkan kembali tentang jati diri saya sebagai seorang pendidik yang harus mampu meningkatkan kompetensi diri serta terus belajar sepanjang hayat. Saya baru menyadari bahwa tugas saya bukan hanya mengajar, tapi juga belajar menjadi penuntun yang baik bagi guru. Dengan mengikuti guru penggerak ini, saya dapat mengenali dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka dan menghamba kepada murid, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa ketika dalam proses pembelajaran masih berpusat kepada guru, kurangnya kolaborasi dengan rekan sejawat, kurangnya melakukan refleksi terhadap apa yang sudah diajarkan di dalam kelas, dan kurangnya menghadirkan inovasi yang menarik di dalam proses pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun siswa sesuai dengan kodrat, bakat, dan minatnya, selalu melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, menerapkan konsep menghamba pada murid untuk berpikir kritis dan inovatif, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru lain dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Penerapan ke depan. Adapun rencana pengembangan diri sederhana konkret yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: yang pertama, berpihak kepada murid. Saya akan menerapkan sistem omong dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mandiri. Saya akan memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki inovasi diri, belajar sepanjang hayat, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Adapun penerapan yang ketiga yaitu refleksi. Saya akan berpikir terbuka dan senantiasa merefleksikan setiap kegiatan yang sudah saya lakukan untuk kebaikan ke depan. Dan untuk kolaborasi, saya akan bekerjasama dengan komunitas praktisi, kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan untuk kegiatan inovatif, saya menciptakan media pembelajaran yang inovatif serta menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Sekian video koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih.